Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendaftar PPDB MTSN 1 Garut ya. Pada video ini saya akan memberikan atau menjelaskan tutorial bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran PPDB MTSN 1 Garut secara online melalui website ya. Nah, di sini saya menggunakan HP atau handphone untuk mengisi formulir pendaftaran karena pertimbangannya hampir sebagian besar pendaftar itu menggunakan handphone untuk mengisi formulir pendaftaran di website PPDB. Nah, caranya seperti apa? Langkah pertama adalah silakan kalian membuka website PPDB MTSN 1 Garut. Ya. Adapun untuk alamat websitenya adalah ppdb.mtsn1garut.sch.id. Nah, setelah masuk akan muncul tampilan seperti ini. Silakan nanti di scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini ada informasi mengenai PPDB MTSN 1 Garut ya. Untuk langkah selanjutnya setelah dibaca, silakan klik daftar sekarang. Nah, ketika diklik ini sudah otomatis masuk ke halaman formulir pendaftaran atau formulir penerimaan PPDB MTSN 1 Garut tahun 2022 ya. Silakan untuk formulir ini semuanya diisi ya, dimulai dari data pribadi, kemudian data keluarga, kemudian nilai rapot ya. Untuk nilai rapot itu dari 3 semester terakhir, yaitu kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 6 semester 1 dan kelas 6 semester 1. Kemudian ada keterangan yang lain. Nah, untuk isi yang pertama adalah mengenai data pribadi, silakan diisi dan semuanya wajib diisi ya. Adapun data pribadi ini terdiri dari NISN atau nomor induk nasional ya. Kita coba isi. Perlu diketahui bahwa isian ini bukan data sebenarnya ya. Jadi yang muncul di video ini bukan data sebenarnya. Ini hanya contoh saja ya. Ini kemudian dituliskan nama lengkap. Kemudian dipilih juga jenis kelamin. Kemudian tempat lahir silakan diisi. Nah, kemudian untuk tanggal lahir itu tinggal diklik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk langkah mengisi tanggal lahir, yang pertama silakan dipilih dulu tahun lahirnya ya. Jadi silakan dipilih tahun lahirnya. Nah, kalau kita lihat tampilan tahun lahirnya ini hanya sampai tahun 2012. Sedangkan beberapa pendaftar itu tahun kelahirannya itu adalah di atas tahun 2012 ya. Nah, bagaimana cara menampilkan tahun kelahiran yang di atas tahun 2012? Caranya sangat gampang. Silakan diklik tahun 2012-nya ya. Silakan diklik ke angka atau tahun 2012. Nah, kemudian silakan diklik kembali ya, nanti otomatis akan muncul tahun yang ada di atas tahun 2012 ya. Kita ambil contoh saja, tahunnya itu tahun 2010 ya. Nah, kemudian setelah dipilih tahun, kemudian dipilih bulannya ya. Kita contoh saja misalkan bulan Februari misalkan ya. Kemudian setelah dipilih bulan, dipilih juga tanggalnya ya. Kita ambil tanggal 1 Februari. Nah, nanti akan muncul otomatis tanggalnya itu 1 Februari 2010. Setelah itu silakan juga dipilih anak ke ya. Jadi kalian itu silakan diisi ya, anak keberapa. Misalkan anak kedua. Kemudian jumlah saudara ya, jumlah saudara keseluruhannya ya, semua keseluruhannya. Kita misalkan pilih nomor 3. Nah, setelah itu setelah diisi jumlah saudara, silakan diisi juga alamat sekarang ya, alamat. Nah, untuk alamat itu disesuaikan dengan kartu keluarga ya, dimulai dari nama kampung atau nama perum atau nama jalan.
kemudian nama kecamatan, kemudian nama kabupaten, dan juga kode posnya ya, itu juga sama wajib diisi, dan asal sekolah. Nah, setelah diisi data pribadi, isian selanjutnya adalah data keluarga ya. Untuk data keluarga itu terdiri dari nama ayah, kemudian pendidikan terakhir ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan ibu, dan alamat orang tua ya. Kita mulai dari nama ayah, silakan diisi nama lengkapnya ya, diisi nama lengkap ayah, kemudian jenjang pendidikan terakhir ayah ya, ini contohnya SLT ayah, kemudian pilih pekerjaannya ya, pekerjaan ayah. Setelah itu, setelah diisi data ayah, silakan diisi juga nama ibu ya, sama itu menggunakan nama lengkap, kemudian pilih jenjang pendidikan dan juga pilih pekerjaan. Nah, setelah itu silakan diisi alamat orang tua ya, diisi alamat secara lengkap. Nah, kemudian setelah diisi alamat orang tua lengkap, langkah yang isian selanjutnya adalah penghasilan orang tua ya. Adapun penghasilan orang tua ini silakan tinggal diklik, nanti akan muncul pilihan-pilihan untuk penghasilan orang tua ya, dimulai dari kurang 1 juta sampai dengan lebih dari 10 juta, bahkan ada yang isian tidak mampu. Nah, untuk isian ini bisa disesuaikan, bisa kalau misalkan orang tuanya dulunya bekerja, itu silakan bisa ditotalkan, atau misalkan cuma salah satu, entah ayah atau ibu ya, itu silakan saja ya, diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Umpamanya kita pilih aja 1 juta sampai 3 juta. Kemudian setelah itu diisi juga nomor telepon atau nomor HP orang tua yang aktif. Ini untuk nomor HP ini bisa pilih salah satu, bisa nomor ayah atau nomor ibu. Yang terpenting nomor HP-nya adalah nomor yang aktif. Nah, setelah diisi data keluarga, isian selanjutnya itu adalah data nilai rapot ya. Nah, untuk nilai rapot ini yang pertama adalah nilai rapot kelas 5 semester 1 ya. Jadi sebelum mengisi formulir ini sudah dipersiapkan dulu nilai rapot kelas 5 ya. Nanti untuk isian selanjutnya itu yang diisi itu adalah 3 semester terakhir ya di SD, itu kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Nah, untuk nilai yang di situ hanya beberapa mata pelajaran saja. Hanya beberapa mata pelajaran saja, yaitu agama, PPAI, PKN, IPA, IPS, matematika, dan bahasa Indonesia ya. Nah, untuk agama ya, untuk MI ya, untuk yang berasal dari MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Nah, nilai agama itu merupakan rata-rata dari nilai 5 mata pelajaran ya. Jadi untuk isian nilai agama ini merupakan rata-rata dari nilai 5 mata pelajaran, yaitu akidah akhlak, Quran hadis, SKI, fikih, dan bahasa Arab ya. Itu untuk yang berasal dari MI atau Madrasah Ibtidaiyah ya. Sekarang kita diisi dulu saja. Kita coba langsung saja ya biar tahu ya. Nah, kemudian setelah diisi nilai rapot semester 1, kemudian selanjutnya adalah mengisi nilai rapot yang kelas 5 semester 2. Ini isinya sama seperti yang tadi semester 1, dan juga untuk yang agama juga khusus untuk yang MI sama ketentuannya ya. Jadi menggunakan rata-rata dari nilai 5 mata pelajaran.
Nah, kemudian setelah diisi nilai rapot kelas 5 semester 2, mengisi juga nilai rapot kelas 6 semester 1 ya. Ini supaya tidak lama, jadi ketika sebelum mengisi formulir pendaftaran itu sudah dipersiapkan ya, sudah dipersiapkan rapotnya dan sudah dipersiapkan nilai yang akan diisi ya, karena tidak semua nilai mata pelajaran itu diisi semua ya, hanya beberapa mata pelajaran saja yang diisi ya. Dan khususnya ini untuk yang dari MI atau Madrasah Ibtidaiyah itu sudah dipersiapkan rata-rata nilai 5 mata pelajaran yang 3 semester terakhir ya, kelas 5 dan kelas 6 yang nantinya itu diisi di kolom nilai agama ya. Jadi supaya tidak lama mengisi formulirnya ini ya, sudah disiapkan terlebih dahulu rapotnya ketika akan mengisi di formulir pendaftaran ini ya, jadi tinggal melihat saja itu, karena memang cukup lama, apalagi kalau misalkan yang berasal dari MI ya, harus merata-ratakan dulu dari nilai 5 mata pelajaran ya selama 3 semester terakhir seperti itu ya. Nah, kemudian setelah diisi nilai rapot ya, selanjutnya ada keterangan lain. Nah, untuk keterangan lain ini ada pertanyaan, apakah berminat menjadi santri dan tinggal di asrama ya. Jadi perlu diketahui bahwa di MTSN 1 Garut ini sudah ada atau menyediakan asrama ya. Jadi siapa yang berminat ini menjadi santri di asrama MTSN 1 Garut itu bisa diklik di sini ya. Bisa klik pilih. Kalau misalkan berminat itu bisa klik ya. Tapi kalau misalkan tidak berminat itu bisa klik tidak ya, itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengupload foto. Nah, untuk foto memang di sini tulisannya jika ada ya, hanya saja supaya tidak melakukan pekerjaan 2 kali ya, alangkah lebih baiknya jika sudah disiapkan soft file pas foto di HP ya, sudah disiapkan pas foto software pas foto di HP atau di komputernya kalau misalkan daftarnya lewat komputer ya. Jadi supaya tidak usah lagi mencari lagi ya. Kalaupun misalkan tidak mengupload juga sebenarnya terjadi masalah, hanya saja nanti ketika pendaftaran ketika tes itu harus ada foto, jadi ditempelkan fotonya di formulir cetak dan kartu pesertanya. Sedangkan kalau misalkan sudah upload sudah tidak usah lagi menempel foto, jadi ketika di print sudah termasuk ya, sudah ada fotonya ya. Jadi disarankan untuk mengupload foto, mengupload pas foto ya. Jadi sudah ada soft filenya pas foto ya, baik di HP atau di komputer. Caranya sangat gampang, silakan diklik pilih file. Kemudian dipilih pas fotonya ya, ini hanya contoh saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil mengupload foto ya. Ini perlu diperhatikan juga ukuran fotonya, kemudian perhatikan juga kapasitas memori di HP ya, karena ada beberapa yang fotonya akan besar, ketika diupload ternyata susah ya. Usahakan untuk ukuran fotonya agak lebih kecil lagi sehingga ketika masuk itu tidak terlalu lama. Nah, kemudian setelah dia foto ya, sebelum diklik simpan silakan dicek terlebih dahulu datanya ya, silakan dicek terlebih dahulu datanya, mulai dari data pribadi semuanya, NISN sampai ke asal sekolah ya. Kemudian data keluarga juga diisi dulu, dicek ya, dicek dari nama ayah sampai ke nomor HP orang tua, kemudian nilai rapot juga. Nah, ini harus perhatikan betul-betul ya, perhatikan betul-betul nilai rapotnya ya, jangan sampai salah mengisi ya. Diperhatikan dari 3 semester terakhir ini ya, semua beberapa mata pelajaran ini dicek dulu, takut ada yang salah ya, dicek lagi ya. Kalau misalkan sudah yakin data tersebut betul diisi, benar diisi, kalau sudah yakin maka silakan diklik simpan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti otomatis Anda sudah berhasil ya, sudah berhasil mengisi formulir pendaftaran dan otomatis sudah terdaftar sebagai calon
peserta didik baru ya, sudah terdaftar di PPDB MTS 1 Garut. Nah, perlu diperhatikan ya, kalau misalkan tambahin ini tolong betul-betul dihafalkan. Yang pertama nomor daftarnya ya, karena nanti nomor daftar ini nanti akan digunakan untuk mencetak formulir dan kartu peserta ya. Kemudian juga diperhatikan juga nama, tempat lahir dan tanggal lahirnya ya, karena data-data ini nantinya akan dipakai untuk mencetak formulir, mencetak kartu peserta, dan nanti akan dipakai ketika tes ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan supaya lebih aman ya, supaya benar-benar aman. Setelah diklik simpan dan sudah muncul template seperti ini, lebih baik di screenshot ya, jadi datanya tersimpan rapi di HP ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja tutorial bagaimana mengisi formulir pendaftaran PPDB MTSN 1 Garut secara online di website ya. Mohon maaf jika kekurangan. Nanti kalaupun misalkan ada yang ditanyakan, silakan bisa menghubungi kontak person PPDB MTSN 1 Garut ya, yang ada di flyernya atau di pamflet ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.